Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir kembali pada pelatihan kedua. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan terus fokus pada pelatihan hari ini. Terima kasih juga kepada Universitas Liah yang telah memfasilitasi pada pelatihan pertama, kedua ini, dan juga kepada moderator. Terima kasih telah membuka acara dengan baik. Pada hari ini saya akan lebih fokus pada pembahasan terkait digital marketing seperti strategi konten, transformasinya bagaimana, dan penentuan media yang terbaik dalam menayangkan suatu produk yang kita miliki atau yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi di sini saya akan langsung saja ke materi yang akan saya bahas. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas pada hari kedua pelatihan ini. Yang pertama adalah marketing transformation, yang kedua tentang content strategy, yang ketiga ada SEO vs SEM, dan yang terakhir terkait case atau kasus-kasus dan media type yang akan kita pilih untuk penayangan. Selanjutnya, setelah itu nanti kita akan juga seperti pelatihan hari pertama melakukan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penyelesaian post-test tahap kedua. Di sini pembahasan pertama terkait marketing transformation. Jadi di era saat ini tradisional marketing itu sudah mulai tetap masih ada, tetapi dia sudah mulai hilang dengan adanya era digital yang mengubah dari pertama tradisional marketing menjadi digital marketing. Yang mana transformasi tersebut itu melalui beberapa tahap. Seperti pada tahun 1990-an, sudah muncul yang namanya mesin pencarian. Kita bisa gunakan akses melalui laptop. Zaman dulu dia masih menggunakan komputer ya. Jadi masih menggunakan hardware yang cukup besar. Selanjutnya pada tahun 1993, sudah disusul dengan platform baru seperti Yahoo, Google, dan juga Microsoft. Itu pada tahun 1993 sampai 1999. Dan selanjutnya lebih canggih lagi pada 2003 sampai 2006 itu sudah muncul namanya Google AdSense. Jadi dia benar-benar khusus untuk pemasaran atau untuk penyampaian informasi terkait seseorang yang ingin melakukan pengenalan produk dia melalui platform tersebut. Dan sudah disusul juga media sosial seperti Twitter dan juga YouTube. Nah, pada akhir 2007 sampai saat ini semua sudah canggih. Jadi udah ada Google AdSense yang lebih banyak fitur-fiturnya dan juga platform-platform juga sudah ada dan sosial media sudah sangat penuh seperti ada Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Jadi pada tahun 2007 sampai sekarang ini sudah banyak peralihan atau sudah banyak kecanggihan teknologi baik dalam media sosial maupun platform dan juga produk pelayanan jasa periklanan seperti Google AdSense. Selanjutnya, sebentar saya pindah. Di sini ada digital marketing proses. Apa sih? Bagaimana proses digital marketing itu? Di sini ada 6 prosesnya ya, tahapan proses. Yang pertama terkait increasing visibility, yang mana produk bisa terlihat, diketahui, dikenal oleh konsumen atau end user untuk menarik minat konsumen, mengingatkan kebutuhan dan menciptakan keinginan konsumen di titik-titik penjualan tersebut. Jadi di sini itu dia lebih fokus pada visibilitas dari seorang customer untuk mengenal lebih dalam terkait produk kita dan dia
bisa tahu bahwa keinginan dan kebutuhan dia itu benar-benar sudah tersaji dalam produk tersebut karena informasi sudah lengkap. Selanjutnya di sini ada customer engagement, yang mana itu terjadi interaksi berulang-ulang dengan konsumen dengan tujuan memberikan pengalaman dan menguatkan sisi emosional sehingga mampu memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, jadi di sini ada tugas marketer yang mana dia itu membuat customer benar-benar tertarik dengan produk yang dia tawarkan. Dengan cara apa? Dia memberikan pelayanan terkait informasi secara detail tentang produk tersebut, tentang kelemahan dan kelebihan dari produk. Seandainya kita menjelaskan terkait kelemahan, kita juga akan memberikan solusi atau solving dari kelemahan tersebut. Jadi seorang pembeli itu tidak merasa ragu karena di produk kita ada kelemahan nih terkait jangka waktu ataupun terkait material. Jadi kita mempunyai opsi nih. Kalau memang jangka waktunya sudah selesai, tetapi barang sebelum jangka waktu tersebut sudah rusak, itu bisa kita cover. Terus kalau terkait dengan materialnya, material itu di sini kita punya produk, ada beberapa material, jadi tergantung berapa kos yang kita keluarkan. Kalau ingin lebih baik kualitasnya, memang ada kos yang harus kita keluarkan lebih. Jadi kita bisa menyesuaikan atau menutupi dari kelemahan tersebut dengan solving yang sangat rapi atau masuk akal. Jadi pembeli itu benar-benar percaya bahwa produk kita itu benar-benar memiliki nilai. Terus selanjutnya di sini ada target traffic. Target traffic ini semakin tinggi traffic situs web atau medsos Anda dapatkan, semakin baik artinya bagi keberhasilan konten marketing Anda. Jadi, pada digital marketing, setelah kita menayangkan produk kita pada suatu platform seperti media sosial maupun website, itu akan muncul trafficnya. Apakah trafficnya tersebut naik atau melandai, khususnya dalam hal orang yang viewer atau yang melihat produk kita, jika dia naik otomatis target marketing kita sudah sesuai. Pada proses ini sudah bagus. Apakah target secara spesifik terkait target demografi seperti target kita karena kita fashion, terkait fashion wanita, kita kan di situ ada data analis yang mana dia akan menyebutkan berapa sih total orang yang melihat atau viewer yang melihat produk kita, laki-lakinya berapa, perempuan berapa, di situ juga bisa kita tentukan. Jadi kalau dia memang hampir keseluruhan semua wanita dan dia dengan kapasitas viewernya tinggi, berarti itu sudah sesuai target traffic. Jadi kita juga harus melihat dari target trafficnya nih, sudah sesuai belum. Banyak target traffic itu terkait yang melihat, terkait yang merespon, dan terkait yang berinteraksi melalui email ataupun kontak layanan yang ada pada platform yang kita tuju sebagai penyedia jasa iklan tersebut, itu juga kita bisa jadikan sebagai riset traffic kita. Selanjutnya di sini ada conversion lead yang mana metrik yang dapat mengukur seberapa efektif usaha tim sales dalam mengubah calon pelanggan yang disebut sebagai lead menjadi pelanggan tetap. Jadi pada tahap keempat ini kita bisa mengukur melalui metrik berapa sih pelanggan yang melakukan transaksi kepada kita dan berapa sih dari pelanggan tersebut yang selalu melakukan interaksi atau melakukan transaksi secara terus-menerus atau berkelanjutan sehingga dia akan menjadi pelanggan tetap atau pelanggan yang loyal terhadap produk kita bisa tentukan di situ. Dan seandainya pun ada pelanggan yang dia hanya 1 kali 2 kali melakukan transaksi, kita bisa riset kenapa ya dia melakukan hanya beberapa kali kok tidak secara terus-menerus, ternyata dia pindah ke kompetitor. Kita bisa riset tersebut. Apakah produk kita ada yang masih kurang atau maksudnya kurang itu dalam arti tidak sesuai dengan keinginan, ada beberapa hal yang tidak sesuai keinginan mereka, kita bisa menanyakan atau melakukan survei ke mereka atau pelanggan-pelanggan kita yang hanya 1 kali 2 kali melakukan transaksi
untuk menanyakan apakah kekurangan dari produk kita, sehingga Bapak atau Ibu atau pelanggan bisa beralih ke tempat lain, ke ke perusahaan lain terkait produk yang diciptakan kompetitor. Nah, nanti kita bisa riset di situ. Oh, ternyata tampilannya dia tidak mengikuti tren zaman saat ini. Jadi kita bisa merubah tampilan produk kita sesuai dengan keinginan customer. Jadi kita benar-benar harus menjadikan customer itu seperti apa ya, seperti raja, tapi kita tidak boleh full menganggap mereka adalah yang mempunyai kuasa. Kita juga punya branding yang bagus. Nah, selanjutnya di sini ada retention, yang mana upaya perusahaan untuk mempertahankan pelanggan agar tetap mau membeli produk atau layanan yang ditawarkan atau repeat order. Ya, seperti tadi, setelah konversi lead kita udah lihat mana aja yang pelanggan tetap, sebenarnya kita akan melakukan pertahanan. Pertahanan apa maksudnya di sini? Pertahanan bahwa yang pelanggan tetap tersebut akan tetap terus melakukan repeat order atau melakukan pembelian secara berulang-ulang. Dengan apa? Kita harus selalu mengikuti tren dari produk pada tiap tahun dan tahun selanjutnya. Dan juga kita juga harus mengubah bahwa kualitas produk kita harus juga disesuaikan dengan permintaan dari pelanggan. Jadi kita akan menyesuaikan dari mulai tampilan produk maupun dari material dan juga dari kualitas materialnya itu biar tidak ada pesaing yang menyerupai. Kita harus mempunyai suatu keunikan tersendiri sehingga pelanggan tetap kita tetap bertahan untuk selalu melakukan repeat order ke kita. Sebenarnya di sini ada performance evaluation, yang mana proses evaluasi sistematis terhadap seluruh aktivitas pemasaran suatu perusahaan atau organisasi untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemasaran dan memaksimalkan potensi penjualan. Jadi di sini kita akan melihat kinerja dan mengevaluasi dari kinerja pemasaran tersebut. Kalau pemasaran tersebut masih ada beberapa kekurangan sehingga volume penjualan tidak naik secara signifikan atau dia melandai, itu kita bisa lihat kinerja. Kita bisa mengevaluasi apakah kekurangan dari produk kita ataukah mungkin kesalahan di marketer dalam menyampaikan informasi terkait produk kita kurang bagus, kita juga bisa melakukan evaluasi. Jadi selanjutnya di sini ada konten strategi. Di sini ada sebenarnya 5 W 1 H ya. Tapi di sini saya mengurutkan sesuai dengan tahapan. Jadi nggak bisa saya taruh how itu di tahapan terakhir. Karena ini terkait dengan konten strategi, bukan terkait dengan interview. Jadi di sini who itu ada audience classification, di mana seorang marketer itu harus menentukan siapa sih target audience yang akan kita tentukan, siapa sih pelanggan yang akan kita tentukan. Kita harus mengklasifikasikan bahwa untuk produk kita, kita akan khususkan untuk pelanggan dengan kriteria tertentu. Jadi seandainya kita memang produk untuk olahraga, ya kita harus klasifikasikan ini audiensnya yang untuk suka olahraga ataupun ini untuk yang dia lebih suka traveling. Jadi kita harus menentukan nih kalau memang kita menjual produk olahraga ya kita harus target audiennya yang memang orang-orang berkecimpung di dunia olahraga. Kita nggak bisa asal-asalan untuk menentukan pelanggan. Jadi di sini kita harus mengelompokkan audiensnya. Dari mulai umur bisa, gender laki perempuan juga bisa, pendapatan dari pelanggan juga bisa, apakah dia pengusaha, apakah dia sebagai karyawan, itu juga bisa kita tentukan. Sesuai dengan produk kita jual ke siapa, kita harus sesuai tepat sasaran. Dan selanjutnya di sini ada how. How di sini bagaimana sih credible channel selection-nya?
Jadi kita harus menentukan atau menyeleksi channel yang benar-benar terpercaya untuk menaruh iklan yang akan kita sampaikan tentang produk kita. Jadi produk kita itu seandainya tentang olahraga, kita harus taruh nih di mana ya, seandainya kita ingin menyampaikan informasi terkait produk kita, terkait olahraga, contohnya kita bisa naruh pada kalau kita ngelihat dari TV, kita bisa masuk ke Bing Sport Channel. Jadi dia memang fokus dalam dunia olahraga khususnya sepak bola. Seandainya kita memang produk olahraganya sepatu bola. Ya udah kita bisa masukin ke dalam channel tersebut. Jadi seandainya dalam ini ada Premier League antara antara Manchester City dengan Liverpool. Dalam pertandingan tersebut kita akan memasukkan ke sela-sela time yang ada pada pertandingan tersebut. Seandainya pada saat pergantian babak 1 ke 2 itu biasanya ada space untuk menaruh iklan kita. Jadi orang yang menonton itu benar-benar orang yang hobi bola maupun dia walaupun bukan bukan seorang atlet, dia hobi bola karena dia suka nonton bola dan dia bisa tahu ternyata di sini ada iklan sepatu yang bagus ya, mungkin bisa jadi rekomendasi buat kita seperti itu. Kita harus menyesuaikan channelnya apa sih yang bisa kita gunakan media untuk iklan kita kayak gitu. Jadi di sini adalah crafting relevant message. Nah, di sini ada what, apakah crafting relevant message? Di sini tuh ada bagaimana sih cara membuat pesan yang benar-benar relevan dengan produk kita. Jadi kita tuh harus membuat pesan atau membuat suatu tulisan untuk disampaikan kepada khalayak umum atau ke customer atau ke audience sesuai dengan produk kita dengan baik, unik, sehingga para pelanggan itu mempunyai atau audiens itu mempunyai rasa ingin tahu dan penasaran dengan produk kita. Dan dia juga tertarik dengan apa yang disampaikan dalam pesan-pesan yang disampaikan di iklan tersebut. Dan dia lebih detail mengerti apalagi dalam infografik. Infografik itu banyak orang walaupun dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, orang itu akan mudah untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Jadi orang tertarik daripada membaca terlalu banyak. Jadi kita harus membuat pesan yang singkat, relevan, dan mudah dipahami oleh audiens. Misalnya setelah kita membuat informasi pesan terkait produk kita, di sini apa sih tujuannya? Why? Kenapa? Di sini ada airing objektif atau tujuan dari penayangannya. Nah, kita harus memberikan informasi terkait tujuan dari penayangannya. Di mana sih tujuannya buat apa? Tujuannya untuk membuat pelanggan kita yang spesifik dengan target pelanggan atau audiens yang sesuai dengan produk kita. Jadi seorang pelanggan itu akan merasa benar-benar butuh produk kita. Jadi kita perlu menayangkan produk kita itu tepat sesuai dengan pelanggan yang benar-benar butuh dan ingin dengan produk kita. Jadi seperti tadi kalau memang terkait produk olahraga, kita tayangkan iklan kita mungkin bisa di billboard kalau memang bukan digital ya, billboard yang dipasang di pinggiran lapangan olahraga seperti kalau kita lihat di pertandingan sepak bola itu di pinggiran selalu ada banyak iklan-iklan terkait sepatu, Nike, ada juga terkait baju, kaos, dan lain-lain. Jadi kita bisa benar-benar tujuan dari airing-nya tuh tepat sasaran. Sebenarnya di mana lokasi yang tepat? Ya seperti tadi, kalau kita memang untuk sepak bola bisa target di channel terkait olahraga, di Bein Sport, kayak gitu juga bisa. Atau kalau dia memang lebih ke pengen ngambilnya internasional, kita bisa menggunakan selain Bein Sport juga kita ada TV-TV asing yang tampil di Indonesia juga banyak, mungkin dari Chinese, dari Japan juga banyak. Kita bisa akses juga.
Ataupun kalau untuk target lokasi seperti penjualan kendaraan bermotor, jadi gimana sih lokasi terbaik untuk penayangannya, best location targetnya di mana, itu bisa kita taruh di SPBU. Bisa menggunakan Videotron, ataupun kita bisa menggunakan, kalau tadi kan untuk yang fisik ya, kalau untuk yang benar-benar digital kita bisa mengakses, ada My Pertamina. Jadi kita bisa memasang iklan di situ terkait kendaraan bermotor. Jadi targetnya tuh udah bener-bener orang yang driver kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini ada kapan penayangannya yang bagus. Di sini ada great timingnya. Great timingnya itu lebih kita bisa menentukan kalau seandainya memang kita penjualan terkait, seandainya kita cari contoh yang mudah ya, seperti sarung ataupun sajadah, itu kita bisa melakukan penayangan itu kalau bisa di mendekati hari raya. Jadi kebanyakan orang menggunakannya itu untuk diberikan ke saudara-saudara, jadi kita bisa bisa menampilkan itu dalam waktu puasa tersebut, dari awal puasa sampai akhir puasa. Jadi target kita benar-benar waktunya itu sesuai dengan, pelanggan butuh atau pelanggan itu memerlukan. Jadi dia udah dapat informasi nih ternyata di iklan TV maupun di website maupun di media sosial, ada yang terkait dengan kebutuhan dia saat mendekati puasa karena dia perlu, seperti alat-alat sholat untuk diberikan kepada saudara-saudaranya nanti kalau dia melakukan pulang kampung seperti itu. Jadi kita harus menentukan great timing yang bagus dalam konteks strategi ini. Selanjutnya di sini ada user interface atau UI vs user experience atau UX. Jadi di sini UI itu adalah segala sesuatu yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menggunakan produk atau layanan digital. Jadi di sini ada user interface UI atau everything that user can interact with to use a digital product or service. Yaitu semua pengguna itu dapat berinteraksi dengan menggunakan digital terhadap produk atau pelayanan yang jasa yang kita berikan atau kita tawarkan. Jadi itu lebih ke infografik, lebih ke penentuan warna, jadi lebih ke tampilannya. Jadi kita bisa menentukan warnanya, infografiknya, terus, tipografinya, dalam penulisan itu bagaimana yang benar-benar bisa menarik. Jadi untuk UI ini lebih fokus pada tampilan iklan yang akan kita sampaikan ke audiens, atau iklan produk, informasi terkait produk atau jasa yang akan kita tawarkan, yang benar-benar spesifik dan mudah dipahami oleh orang dengan tampilan yang bagus, menarik, dengan warna yang cocok sesuai dengan produk atau tidak mencolok ataupun tidak gelap, dan juga infografiknya bagaimana biar orang mudah dengan melihat gambar saja dia udah tahu terkait identitas atau spesifik produknya atau dengan tampilan lain-lain. Selanjutnya di sini ada user experience atau UX, di mana perception and response of use of the product, system and service. Jadi di sini merupakan persepsi atau respon dari pengguna atas produk, sistem dan layanan. Maksudnya di sini setelah tampilan produk tersebut kita publish dalam media, entah itu media website maupun media sosial, di situ akan banyak pengguna atau mungkin audien yang akan melihat dan ngerasa bahwa produk tersebut sudah sesuai atau belum, dia akan menyampaikan atau memberikan respon atau memberikan interaksi maupun saran maupun kritikan. Jadi seorang marketer akan lebih suka kalau memang ada respon dari pengguna tersebut atau pelanggan. Jadi dia akan menyesuaikan dan membuat produk lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan atau audiens yang melihatnya. Jadi di sini tuh interface tuh bisa dimasukkan ke dalam sistem media digitalnya maupun dari tampilan produk yang dia tawarkan. Sedangkan UX-nya ini sebagai pengguna atau audiens yang melihat dalam iklan tersebut.
Sebenarnya di sini ada UI vs UX difference atau perbedaan dari UI dan UX. Pertama, di sini adalah purpose atau tujuannya. UI itu adalah product display, yang mana tampilan produk agar lebih terlihat menarik untuk digunakan oleh pengguna, sehingga orang yang melihat produk tersebut tuh merasa eh, cocok atau benar-benar ingin menggunakannya dengan tren yang cukup kekinian, dan saat dia gunakan itu dia merasa bahwa ada nilai lebih yang dia terima, seperti dia ngerasa pede atau dia merasa bahwa dengan memakai itu dia terlihat elegan seperti itu. Sebenarnya kalau untuk UX-nya di sini adalah fokus pada user experience, convenience, dan comfort. Jadi lebih ke apa namanya? Berfokus pada pengalaman kemudahan dan kenyamanan pengguna saat produk tersebut digunakan. Jadi saat produk tersebut digunakan, itu akan terjadi suatu pengalaman yang diterima oleh pelanggan dari mulai dia merasa nyaman atau tidak dengan menggunakan produk tersebut. Yang kedua, apakah produk tersebut mempunyai jangka waktu atau durable-nya itu lama atau tidak, kita bisa tentukan di situ. Jadi fokusnya marketer itu juga akan menjadikan UX itu sebagai evaluasi dalam menentukan UI. Jadi bisa berputar tuh. UX itu dari pengalaman dan dia akan olah menjadi dalam bentuk persepsi yang akan digunakan untuk memperbaiki tampilan. Jadi di sini ada skill set yang dimiliki oleh marketer tuh apa sih dalam UI itu? Di sini ada expertise in color theory, typography, design, pattern, interactivity, and animation. Yang maksudnya di sini setidaknya UI itu seorang UI atau yang ahli dalam UI, dia harus memiliki skill set meliputi teori warna, typografi, pola desain, serta ya, interaktif dan animasi. Jadi seorang skill set yang ahli dalam UI itu harus mempunyai beberapa ilmu terkait ilmu color, teori-teori warna. Dia harus punya, dan keahlian dalam membuat tulisan berupa typography, dan ilmu dalam membuat desain, pola-pola desain itu dia harus menguasai. Terus membuat suatu tampilan yang memiliki interactivity. Jadi seolah-olah bahwa tampilan tersebut tuh hidup, atau suatu tulisan ataupun gambar itu walaupun dia berupa 3 dimensi, dia ngerasa benar-benar hidup dan muncul aura bahwa dia tampilan tersebut tuh memberikan informasi-informasi ke audiens atau pelanggan. Dan juga harus mampu dalam membuat animation, seperti kalau kita di TV-TV itu kebanyakan orang kalau untuk melihat iklan tuh jadi seperti parodi, seperti orang melakukan kegiatan dengan menyampaikan informasi tentang produk, tapi di sini akan lebih bagus kalau dia bisa menggunakan atau memanfaatkan aplikasi terkait animation, jadi akan lebih berwarna dalam penyampaian informasi tentang produk tersebut. Jadi selanjutnya di sini ada UX-nya adalah product strategy, user research, information arsitektur, testing, dan literacy. Jadi untuk keahlian yang dimiliki UX itu harus memiliki skill set berupa strategi produk, riset penggunaan atau user research, arsitektur informasi, testing, dan literasi. Jadi hal-hal tersebut juga harus dimiliki oleh seorang yang menggeluti dunia UX atau user experience. Dan selanjutnya di sini ada desain komponen. Dari UI itu apa aja sih desainnya? Di sini ada layouts, interactive visuals, and typography, dan juga and typography icons. Maksudnya di sini UI itu komponennya apa aja? Di sini ada layout, terus visual interaktif, icon tipografi, dan berbagai komponen yang membantu saat menggunakan produk.
Jadi dia di situ lebih ke visualnya ya, layouts dari produknya. Kalau kita memang ini fokus di produk, ya produknya seperti apa layoutnya, bentuknya seperti apa, terus interaktif visualnya seperti apa. Nah, sedangkan kalau untuk dia di media periklanan, ya layoutnya harus ditentukan. Kalau kita menggunakan eh, iklan di website, kita harus menentukan sesuai dengan mana sih lokasi yang tepat untuk penaruhan spanduk online atau digital dalam website ini. Kita harus ditentukan. Terus typography icons-nya seperti apa, tulisannya biar benar-benar menarik. Kita menggunakan jenis apa, kita harus sesuaikan. Jadi intinya biar produk atau iklan produk kita itu benar-benar hidup dan orang bisa paham dengan melihat gambarnya saja tanpa harus membaca secara detail keterangan yang dimiliki terkait produk tersebut. Terus selanjutnya di sini ada UX, product features, product usage, navigation. Jadi kalau untuk desain komponen pada UX di sini, dia meliputi fitur yang ada pada produk, terus navigasi penggunaan produk, terus dan berbagai aspek mengenai interaksi dengan penggunaan produk. Jadi lebih ke fokus pada fitur-fitur pada produk tersebut. Jadi seorang itu mudah untuk menggunakannya, mudah untuk akses, dan tata cara penggunaannya bagaimana di sini juga ada. Terus apakah produk tersebut mudah untuk digunakan? Itu juga harus jadi pertimbangan bagi marketer atau bagi penjual yang memiliki produk tersebut. Nah, di sini ada desain proses. Di sini ada UI, product display. Ini dia lebih sama dengan tujuan tadi. Terus UX-nya ada research related to design concept to make them look attractive. Jadi di sini UI itu lebih fokus pada riset yang berhubungan dengan konsep desain agar terlihat menarik menggunakan produk. Sedangkan UX dia lebih fokus pada riset berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi di sini kita harus menyesuaikan desain proses itu bagaimana. Jadi kita melakukan riset-riset sesuai dengan pelanggan. Dia merasa bahwa produknya tersebut tampilannya kurang menarik. Jadi kita harus menyesuaikan produk displaynya di sini. Terus sedangkan UX-nya di sini dia sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan pelanggan tuh bagaimana sih? Dia dalam penggunaannya kurang nyaman karena ada fitur atau mungkin ada juga komponen yang membuat dia tidak nyaman itu apa? Kita bisa seleksi ataupun kita bisa mengganti materialnya juga bisa. Selanjutnya di sini ada faktor user experience atau UX. Di sini ada 7. Yang pertama useful atau bermanfaatnya produk tersebut mudah dimanfaatkan oleh pengguna dalam penggunaannya. Terus juga selanjutnya ada usable atau dapat digunakan dan mudah digunakan. Jadi kita tidak kesulitan dalam menggunakan produk tersebut atau tidak merasa risih dalam penggunaan produk tersebut. Selanjutnya ada findable. Jadi mudah ditemukan. Jadi kalau kita seandainya suka produk tersebut dan kita ingin melakukan pembelian orang atau ulang atau repeat order, tetapi kita kesulitan dalam mencari produk tersebut di mana lokasinya karena lokasi penjualan tidak menyebar atau tidak merata atau mungkin dia belum memanfaatkan penggunaan platform dari penjualan online, market online kan banyak sekarang saat ini. Orang akan merasa kesulitan. Jadi dia harus seorang penjual itu harus memberikan kemudahan akses dalam pembelian untuk pelanggannya. Jadi dia harus mempunyai ruko-ruko penjualan maupun penjualan secara online dia juga memberikan akses. Jadi orang dimanapun berada itu mudah untuk melakukan transaksi pembelian. Dan di sini ada kredibel. Jadi itu terpercaya. Kita menyampaikan informasi itu harus sesuai dengan produk kita sebenarnya. Jangan sampai kita menyampaikan suatu informasi itu terlalu hiperbola. Padahal produk kita itu benar-benar nggak seperti itu. Jadi orang saat menggunakan
dan dia mencerna dari informasi yang kita berikan, ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, itu akan membuat mereka pindah untuk menggunakan produk lain. Atau mungkin itu akan menjadikan suatu trending negatif buat perusahaan kita atau perusahaan kita yang menjual produk tersebut, karena itu akan disampaikan ke orang lain dan akan menjadi trending. Sehingga orang akan berpikir tanpa dia tahu sebenarnya, dia udah dengar dari orang lain saja, dia udah percaya bahwa produk kita itu jelek atau tidak bisa dipercaya, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam iklan-iklan kayak gitu. Sebenarnya di sini ada desirable, dia itu lebih ke harapan ya, sesuai harapan atau sesuai keinginan. Jadi memang desirable ini seseorang itu harus membuat suatu produk itu harus benar-benar sesuai dengan harapan pelanggan. Dan juga penyampaiannya harus tadi sesuai dengan spesifik dari produk kitanya sendiri. Jangan terlalu hiperbola, jangan terlalu diperbesar-besarkan, sehingga orang itu benar-benar pengen membeli tetapi kenyataan tidak sesuai dan tidak sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Jadi itu akan berisiko. Jadi kita benar-benar spesifik apa yang kita sampaikan dalam informasi iklan itu sama dengan produk kita sebenarnya. Terus di sini ada valuable. Maksudnya di sini dia harus benar-benar mempunyai nilai, mempunyai suatu keunikan dibanding dengan produk yang dimiliki oleh pelanggan atau orang lain. Bagaimana caranya? Ya dia harus memberikan suatu nilai lebih dalam produk tersebut, seperti seandainya memang dia materialnya sama, semuanya sama, dia harus memberikan promosi penjualan atau teknik penjualan dengan garansi. Jadi kalau di orang lain itu nggak ada garansi, kita bisa menggunakan garansi untuk menarik mereka untuk melakukan pembelian. Jadi dalam iklan tersebut kita harus benar-benar bisa memberikan suatu informasi yang orang itu akan tertarik bahwa barang kita itu meskipun sama dengan barang orang lain, tapi memiliki sesuatu keistimewaan. Jadi semua itu kuncinya di marketer. Jadi dia harus bisa benar-benar memanfaatkan momentum dalam relationship atau pertemuan dengan pelanggan dengan penyampaian yang benar-benar bikin mereka tertarik untuk melakukan pembelian dengan respon-respon tertentu. Sebenarnya di sini adalah accessible. Accessible ini adalah suatu kemudahan dalam akses. Jadi saat kita melakukan pembelian, kita bisa banyak akses, bisa melalui online, bisa melalui langsung. Kalau di media, kita harus memberikan seandainya kita melakukan iklan produk kita di suatu website. Di website tersebut kita harus melakukan backlink atau link kita sambungkan ke Tokopedia atau Shopee, Shopee itu juga bisa. Jadi seandainya orang sudah tahu produk kita tapi dia ingin beli, jadi dia butuh akses nih. Aksesnya kita sampaikan di website tersebut juga, di media iklan tersebut. Jadi orang mudah juga untuk langsung menggunakannya. Untuk langsung melakukan pembelian keranjang juga bisa. Selanjutnya di sini ada SEO versus SEM. Yang mana di sini ada search engine optimization, dan juga SEM-nya ada search engine marketing. Jadi di sini ada untuk SEO the process of optimizing the website with all aspects such as content, system, and other. Jadi di sini dia SEO merupakan proses dari optimasi website dengan segala aspek seperti konten, sistem, dan lain-lain. Jadi dia itu lebih bersifat organik ya. Dia nggak ada berbayar. Berbeda dengan SEM. SEM itu kan dia marketing on the internet through website promotion activities by increasing the visibility of the website on search engine result page such as Google atau SERP. Yang maksudnya di sini
Pemasaran di internet melalui kegiatan promosi website dengan meningkatkan visibilitas website pada halaman hasil mesin pencarian seperti Google atau SERP. Jadi perbedaannya apa? Di sini SEO itu lebih organik tanpa ada biaya, sedangkan SEM dia tuh memang khusus untuk melakukan pelayanan periklanan. Jadi kita bisa menggunakan Google Ads sebagai pembantu untuk meningkatkan optimalisasi dari website kita. Dan saat kita melakukan searching, kemungkinan besar yang menggunakan SEM dia akan muncul di ranking paling atas saat pencarian. Yang penting keywordnya itu benar-benar memiliki klasifikasi yang bagus. Jadi seandainya membuat produk seperti sepatu, saat kita pasang iklan di SEM, itu kita harus menggunakan keyword yang dapat diakses secara luas. Jangan lebih dalam ruang lingkup kecil. Seandainya batik Sidomukti, jadi dia lingkupnya kecil tapi batik terbaik dan batik terbaik dengan batik tulis yang indah, itu dia akan skemanya luas. Karena apa? Dia nggak fokus hanya terkait batik Sidomukti, tetapi saat orang buka batik dia akan muncul. Tapi kalau batik Sidomukti dia akan fokus secara lingkup yang kecil, seperti itu. Jadi di sini perbedaan juga karena yang SEO dia organik tanpa bayar, SEM dia berbayar. Jadi ada nilai yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, cost-nya. Tetapi secara ranking, secara keyword, pemasangan iklan melalui SEM itu akan menjadi efektif dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena dalam penentuan SEM itu menggunakan kontrak. Kontrak berapa tahun akan ditayangkan pada ranking atas, kita memerlukan biaya tersebut. Jadi di sini ini adalah perbedaan dari SEO dan SEM. Yang pertama adalah fee. SEO dia tidak memerlukan biaya karena dia organik, sedangkan SEM dia memang harus berbayar karena kita harus akses dulu, meminta konfigurasi pada Google Ads untuk meminta penayangan atau optimalisasi websitenya agar pada ranking atas dengan keyword yang berkualitas. Selanjutnya di sini ada target audience. Jadi di SEO dia targetnya tidak spesifik, yang SEM dia spesifik karena memang sudah ditentukan dari sistem Google Ads. Kadang kita saat buka ke sistem platform toko online, saat kita membuka terkait sepatu, kadang kita pindah platform masuk ke mesin pencarian, kita coba cari ke internet, tahu-tahu dia akan muncul iklan-iklan terkait sepatu. Jadi itulah adanya kolaborasi atau connecting antara dari platform ke sistem digitalisasi yang disediakan oleh Google Ads. Tentunya di sini ada traffic. Trafficnya di SEO itu trafficnya manual, jadi kita menggunakan traffic sendiri, jadi tidak ada yang disajikan oleh Google Ads. Sedangkan di SEM itu akan muncul. Jadi saat kita melakukan iklan selama 1 bulan, setiap akhir bulan itu akan ada laporan traffic yang disampaikan oleh Google Ads yang dikirim ke kita. Terkait siapa saja yang melihat, siapa aja yang memberikan respon, dan siapa aja sih target marketingnya apakah sesuai atau tidak, sesuai spesifik dengan produk yang kita jual. Seandainya untuk produk wanita, apakah audiens wanitanya juga banyak, menjadi di atas rata-rata dari semua audiens, itu juga bisa nanti akan muncul di trafficnya. Sebenarnya di sini ada long term. Jadi kalau SEO dia mempunyai durable, mempunyai daya tahan yang lama. Karena apa? Dia masih organik. Dia nggak ada biaya yang menentukan dia akan tayang berapa tahun, berapa bulan, itu nggak ada. SEO makanya dia mempunyai keuntungan punya daya tahan yang panjang. Sesuai dengan kita gimana memperbarui setiap saat website kita yang mengiklankan suatu produk. Tapi kalau SEM dia akan tayang sesuai dengan kontrak kerja atau kontrak penayangan airingnya itu berapa bulan, berapa tahun gitu. Sebenarnya di sini ada CTR, click through rate. Jadi di sini tuh kita untuk akses kliknya itu berapa kali di CEO itu
dia lebih bagus karena dia bisa bertahan lama dan akan terus eksis selama kita tidak melakukan penutupan website. Sedangkan kalau SEM, ya itu tadi, dia sesuai dengan kontrak, jadi dia tidak masuk di sini. Selanjutnya, di sini ada SEO activities. Yang pertama ada crawling, yang kedua ada indexing, yang ketiga ada ranking. Jadi pada crawling di sini ada search and collect atau pencarian dan pengumpulan. Jadi web crawler itu membantu Google untuk menemukan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengindeks halaman. Jadi dalam crawling ini web crawling akan melakukan suatu pencarian ya dan mengumpulkan dan menemukan informasi yang diperlukan sebelum akan dilakukan penandaan atau indeks. Selanjutnya di sini ada indexing atau marking atau suatu penandaan, pemberian identitas. Jadi proses yang dilakukan mesin pencari untuk menyimpan dan menata halaman web yang berhasil dikumpulkan. Atau di sini tuh indeks pencarian. Jadi semua hasil pencarian dan pengumpulan tadi itu dia akan menyimpan dan menata dalam halaman. Ini ranking disesuaikan dengan ranking. Ya seperti tadi kalau dia pakai SEM pasti rankingnya paling atas karena dia menggunakan bantuan dari sistem Google Ads tadi. Sebenarnya di sini baru masuk ke ranking, relevant content ranking. Jadi search engine akan menampilkan hasil peringkat berdasarkan pencarian yang paling sesuai dengan konten yang relevan dengan keyword yang disasar. Jadi pada ranking ini, semua yang setelah ditandai di indexing, baru dia akan melakukan seperti filter, mana sih konten yang dia memang pada ranking atas, karena dia sudah dilihat berkali-kali, ataupun keywordnya dia berkualitas, keywordnya itu secara luas. Jadi setiap kita membuka apapun dia langsung muncul karena keyword kita memiliki lingkup yang luas. Itu juga bisa. Jadi ranking itu akan menata ya dari mulai konten yang sering dilihat orang, konten yang dibutuhkan orang, itu akan muncul di atas. Apalagi kalau kita pakai SEM, dia akan muncul paling atas saat kita baru buka tentang asuransi, dia Google Ads-nya langsung munculin ini asuransi ini karena dia memanfaatkan Google Ads. Selanjutnya di sini ada type CEO. Sorry ini artinya SEO ya. Di sini ada SEO on page. Jadi yang pertama itu doing keyword research, yang mana melakukan keyword research supaya sesuai dengan bisnis yang lebih baik dari kompetitor. Jadi kita menentukan riset keyword mana sih yang benar-benar memiliki potensial secara luas, karena keyword ini akan menjadi kunci bagi bagi konten kita agar selalu muncul konten bisnis kita. Selanjutnya di sini ada technical improvement, perbaikan hal teknis, yaitu pengecekan dari sitemap, mengganti link yang rusak atau broken link, menghindari kesalahan dalam proses redirect, hingga memperbaiki URL yang rusak. Jadi harus kita selalu mengecek URL kita sesuaikan, kita perbaiki. Bila memang ada kerusakan, kita harus segera perbaiki dan menggantikan link yang tadi rusak dan menghindari kesalahan dalam redirect-nya. Sebenarnya di sini ada web page optimization, yang mana optimasi halaman web tersebut untuk perbaikan khususnya bagian konten dari situs web. Jadi biasanya ada terjadinya virus itu akan mengganggu sistem web itu atau penampilan sistem web itu akan terganggu dan kita perlu melakukan perbaikan. Dan juga khususnya untuk bagian konten dari situs web seperti penambahan meta title dan description, pembuatan heading yang baik, serta persebaran dari keywordnya itu density atau lain-lainnya.
Jadi dia benar-benar harus perbaikan itu secara masif dalam halaman webnya tersebut. Seperti seandainya nanti ada konten yang kena virus, ya kita harus segera perbaiki biar nggak tertutup oleh uh, tampilan yang tampilan yang tidak diketahui gara-gara adanya virus yang masuk. Jadi di sini ada customize UI to UX, UI to UX. Jadi di sini menyesuaikan UI to UX, yaitu penyesuaian dari setiap elemen. Terus warnanya dia harus sesuai, teksnya seperti apa, kita pakai tipografi yang pakai apa, kita harus sesuaikan. Jadi biar optimize. Terus gambarnya seperti apa yang mudah dipahami oleh orang dan orang bisa merasa dengan gambar tersebut dia bisa mendeskripsikan informasi terkait tampilan tersebut atau gambar tersebut. Terus tombol dari halaman website juga harus kita sesuaikan agar pengunjung itu mendapatkan suatu pengalaman yang baik dan mudah dalam mengaksesnya. Itu di sini ada SEO of page atau backlink. Maksudnya backlink di sini yaitu cara yang paling sering digunakan oleh pemilik website untuk dapat meningkatkan authority jika situs link Anda ditempatkan atau berada pada pemilik website yang lain menjadi bentuk rekomendasi. Jadi seperti ini ya, saat kita mempunyai link terkait perusahaan kita, yang mana di dalam link website tersebut itu berisi terkait produk-produk yang kita jual. Itu gimana biar lebih optimal? Kita menggunakan SEO of page. Kita nggak perlu menggunakan optimalisasi dalam sistem SEO-nya, tapi kita bisa mengirimkan link tersebut, mengkopinya dan bisa dia share ke ke media sosial seperti di Instagram. Misalnya kita punya Instagram pribadi, kita masukkan link di situ, kita tampilkan di media sosial kita. Jadi orang bisa tahu ternyata kita produknya apa aja. Untuk akses ke sana gimana? Dia harus klik linknya tersebut biar dia masuk ke SEO atau ke sistem website kita. Nah, selain itu kita juga bisa masukkan selain di media sosial, kita bisa masukkan juga di media sosial khususnya Instagram, Facebook, TikTok, maupun kita juga bisa share melalui WhatsApp, melalui Telegram. Linknya itu bisa kita share semuanya. Jadi orang bisa tahu produk yang kita jual, iklan produk yang kita miliki. Dengan menge-share link tersebut, orang bisa akses masuk untuk melihat produk-produk kita. Nah, di sini ada promotion. Maksudnya promotion itu cara mengunggah halaman website Anda pada situs media sosial yang Anda miliki. Ini hampir sama sih. Jadi kita bisa bisa memasang identitas terkait produk kita atau spesifik dari identitas produk kita pada media sosial kita. Seperti kita mengiklankan tentang seandainya produk sepatu, kita masukkan buat gambar, kita buat infografik, kita buat desainnya, terus kita posting di Instagram itu juga bisa. Dan kita juga bisa nampilin tadi seperti backlink. Kita bisa masukin linknya ke keterangan di bawah gambar tersebut juga bisa. Jadi orang bisa akses juga tanpa harus dia cari di mesin pencarian. Ternyata di media sosial udah tersusun rapi bahwa di sini ada cara akses masuk ke produk-produk kita, website kita, ada aksesnya mudah, jadi orang bisa mengetahui. Selanjutnya di sini ada media types. Jadi di sini adalah strategi kita untuk menentukan media mana sih yang bagus untuk iklan kita. Karena kita biasanya pemula, kalau berbisnis sudah pasti dia akan menggunakan yang berbayar. Karena kita di sini akan menunjukkan kita berpikir sebagai pemula bisnis atau UMKM. Jadi di sini ada media types-nya yang paid atau berbayar. Kita biasanya harus memerlukan agensi pihak ketiga dan itu biasanya berbiaya yang besar. Selanjutnya di sini juga ada on-it media atau corporate personal. Jadi saya sih lebih menyarankan memberikan advice itu ke yang on-it media. Jadi itu kita bisa membuat medianya sendiri dan kita bisa melakukan promosi sendiri tanpa ada kontrol dari pihak lain. Tetapi memang sih kalau di paid itu dia efektif. Efektifnya apa? Dengan kita mengeluarkan uang, iklan produk kita itu diiklankan ke beberapa media yang
benar-benar, memiliki potensi, orang akan melihatnya. Terus sebenarnya, apa sih kalau yang earn-it ini dia lebih ke hasil dari penayangan seperti customer as control. Jadi yang mempunyai kontrol itu adalah customer. Jadi hasil dari penayangan iklan itu akan menjadi viral atau menjadi entah itu negatif atau positif. Biasanya orang setelah melakukan penggunaan sepatu Nike atau sepatu dengan merek lain, ternyata sepatunya nggak enak, itu akan menjadi trending. Dia bisa sebar ke teman-temannya, bisa di-share di media sosial bahwa setelah saya melakukan pembelian ini ternyata barangnya tidak sesuai dengan ini. Dia bisa share di media sosial dia, membuat suatu curhatan seperti itu. Akhirnya dia bisa trending, tapi trending negatif. Atau dia kalau dia puas dengan produk kita, dia akan menjadi trending positif. Dia sampaikan ke media, ternyata bagus banget produk dari perusahaan ini. Dan saya recommended banget buat kalian yang butuh produk tersebut kayak gitu. Jadi yang punya kontrol itu adalah customer, kita nggak bisa kontrol, dari perusahaan nggak bisa kontrol, dari agensi nggak bisa kontrol. Kecuali kalau agensi, dia juga bisa sih dengan cara menutupi mereka dengan buzzer. Jadi dari curhatan tersebut, buzzer itu akan masuk ke dalam respon melalui komen bahwa yang disampaikan itu tidak benar, seperti itu juga bisa. Ya tadi memang harus perlu biaya untuk paid. Sebenarnya di sini apa sih keuntungannya? Benefitnya apa? Di sini ada paid. Untuk media paid itu dia in demand. Jadi seseorang yang melakukan penayangan di media yang berbayar atau media buying, dia bisa menentukan apa sih permintaannya. Seandainya nanti model dari desainnya seperti ini, terus kalau bisa nanti yang melihat itu hanya target orang-orang yang di atas 18 tahun, yang memiliki penghasilan berapa, dan juga yang mempunyai spesifik audiens seperti apa, itu semua kita bisa menentukan karena kita membayar agensi untuk melakukan penayangan. Nah, terus di sini ada kontraktual kontrol. Jadi kita juga akan dilindungi oleh kontrak seandainya dalam melaksanakan periklanan atau melakukan pengiklanan produk kita ternyata tidak sesuai target penjualan setelah iklan selesai atau iklan berjalan, tapi penjualan nggak ada efeknya. Jadi kita bisa memasukkan kontrol terkait penjualan itu dalam kontrak. Jadi kalau selama penayangan iklan tetapi penjualan tidak meningkat volumenya, itu bisa menjadikan pembayaran hanya 50%, itu juga bisa. Jadi kita juga punya kontrol, cuman kita harus mengeluarkan dana untuk melakukan pembayarannya. Nah, selanjutnya di sini ada scale atau pengukurannya. Pengukuran kita tanpa harus mengukur, nanti akan disajikan oleh pihak agensi di scale ini, di media buying ya, di media paid. Jadi kita nggak perlu menentukan seperti apa sih hasil dari penayangannya, apakah sesuai dengan ekspektasi atau enggak, nanti akan disampaikan. Sebenarnya di sini ada traffic. Kita nggak perlu buat traffic. Traffic udah disediakan oleh agensi kalau menggunakan media paid. Traffic itu ya seperti tadi, target dari gender, target dari penghasilan, target dari hobi dari orang-orang audiensnya atau yang melihatnya. Terus lainnya di sini ada double control. Kita bisa mengontrol agensi tersebut. Seandainya nanti penayangannya kurang sesuai karena ternyata waktu dimasukin ke dalam sistem media, entah SEO atau website ataupun ke media sosial, ternyata gambarnya pecah, warnanya tidak sesuai. Itu bisa meminta untuk merubahnya. Kita bisa mengontrol juga, monitoring. Dan si pihak media buying pun juga mengontrol juga. Jadi kita ada double control, jadi aman. Nah, sedangkan kalau untuk Onit di sini ada dikontrol sendiri karena dia memang menggunakan personal advertising atau menggunakan media sosialnya itu milik sendiri, websitenya milik sendiri yang dia buat sendiri atau masih organik, itu dia bisa mengontrol sendiri sesuai keinginan. Nah, sebenarnya di sini ada cost efficiency. Jadi memang biayanya murah.
Karena apa? Kan kita sendiri yang membuatnya. Desain kita bisa lempar ke orang maupun kita bisa buat sendiri. Kalau di agency dia nggak mau karena dia pasti ingin biar tampilannya bagus dan, menaikkan pangsa pasar media dia terhadap, perusahaan-perusahaan yang ingin beriklan gitu. Ya di sini ada niche audience atau spesifik audience-nya kita bisa menentukan. Jadi kita nggak seperti di agency kalau kita ingin spesifik audience itu ada biaya tambahan lagi karena target itu memerlukan, proses lagi. Misalnya untuk target ke pangsa pasar yang orang-orang dengan nilai gajinya segini, itu mereka harus mempunyai fitur bantuan kalau misalnya pakai Google Ads itu ada tambahan lagi. Jadi di sini ada durable. Durable dia bertahan lama. Kalau kita menggunakan media sosial ini kan terserah kita. Tapi kalau kita pakai agency mungkin dia pakai influencer dan dia kalau kita udah nggak bisa bayar dalam bulan, misalnya kontrak 1 bulan. Setelah itu selesai. Kalau kita nggak bisa bayar lagi ya di bulan selanjutnya udah nggak ada karena kontraknya memang udah selesai di bulan pertama dengan pembayaran 1 bulan tersebut. Tapi kalau di media kita sendiri, media sosial kita sendiri, website kita sendiri, itu kita bebas bisa mematikan sendiri ataupun tidak. Jadi untuk, daya tayangnya itu tergantung kita ya kalau seandainya kita mempunyai media sendiri. Dan di sini ada versatility dan sebenarnya di sini juga ada earn-it atau suatu apa ya, imbas dari pemasangan iklan tersebut. Di sini ada most credible. Jadi ini tuh lebih ke kita nggak bisa ngontrol nih, agency nggak bisa ngontrol, eee, bahkan perusahaan sendiri nggak bisa ngontrol karena dia imbas dari penayangan iklan. Jadi dia secara luas yang memiliki persepsi itu audience, masyarakat luas. Jadi most credible, jadi benar-benar sangat terpercaya karena memang yang menyampaikan itu orang yang mengalami atau yang membeli produk tersebut atau yang melihat iklan tersebut dan melakukan pembelian. Jadi dia akan menyampaikan bahwa produknya bagus atau tidak itu benar-benar udah terpercaya karena dia menggunakannya. Terus key role in most sales. Jadi di sini tuh kunci dari sebagian besar sales itu di sini. Gimana dia membuat masyarakat itu melakukan berkesinambungan penyampaian informasi yang positif kalau bisa. Nah, selanjutnya di sini ada transparent, dia terbuka atau transparan karena semua orang yang menyampaikan informasi terkait produk kita adalah pengguna dan dia menyampaikan apa adanya dengan yang dia eh, rasakan dengan penggunaan produk kita. Entah itu dia melalui media sosial maupun melalui website, itu benar-benar semua orang bisa melihatnya. Jadi di sini ada challenges atau di sini ada challenge-nya apa? Kelemahannya di sini di paid itu ada gap, pasti akan terjadi gap antara perusahaan yang menayangkan iklan perusahaan yang mempunyai produk dan juga dengan media buying-nya, perusahaan yang mempunyai media tersebut. Kadang sering terjadi gap di situ. Entah terkait tampilannya kurang bagus maupun durasinya tidak sesuai ataupun yang lainnya. Sebenarnya di sini ada declining response. Declining response ini maksudnya kalau mulai media buying, biasanya iklan itu akan mulai berkurang responnya di saat dia udah selesai dalam kontrak pelayanannya. Karena apa? Biasanya kalau pelayanan melalui media buying, dia akan dibantu oleh follower, dibantu oleh buzzer-buzzer untuk memberikan respon bagus terkait produk kita dalam seandainya itu dalam media iklan. Tetapi di saat waktunya sudah habis dan media masih tayang, biasanya sesuai kontrak dia nggak perlu harus memberikan nilai tambah atau respon-respon lagi buzzer-buzzernya. Jadi dia akan menurun terus sampai tidak ada yang melakukan, interaksi. Karena memang kontraknya udah selesai gitu. Sebenarnya di sini ada poor credibility atau ketidakpercayaan. Kebanyakan orang kalau melihat iklan yang ditampilkan oleh media agency bukan langsung dari perusahaan, dia kurang memiliki rasa percaya. Audiens itu merasa kan memang agensi itu untuk
memberikan apa ya, penyampaian iklan itu agar diterima orang banyak, tetapi untuk tingkat credibility-nya itu benar-benar minus, ataupun seandainya plus pun itu kebanyakan dibuat suatu apa ya, manipulasi manipulasi dalam arti itu manipulasi dalam informasi itu yang dilebih-lebihkan seperti itu, atau diperbolakan agar orang benar-benar tertarik. Nah, di sini ada kelemahan juga untuk yang on itu tidak ada garansi, karena tidak ada kontrak, karena yang punya kita sendiri. Seandainya jelek ya kita yang merasakan, tergantung kita mau berbagi atau tidak. Nah, sebenarnya di sini ada company communication not trusted. Nah, ini juga hampir sama dengan media buying. Banyak kan pelanggan juga kurang percaya karena apa sih, kan memang perusahaan tuh bakal membuat suatu informasi itu membesar-besarkan terkait produk dia. Dan orang berpikirnya ya sudah pastilah katanya bagus, kan memang dia yang punya produknya seperti itu. Terus takes time to scale. Maksudnya di sini untuk membuat suatu pengukuran, membuat traffic itu harus kita buat sendiri dengan manual, tanpa alat bantu. Kalau kita memang penayangannya melalui media buying seperti melalui Google Ads, itu akan diberikan laporan tiap bulan untuk targetnya sesuai enggak, tercapai enggak, target penjualan, target penontonnya, target spesifiknya itu sesuai enggak, itu kan dia udah terlapor tiap bulan. Tetapi kalau untuk yang on it milik kita sendiri ya kita harus membuat sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada earn it atau batas viralnya. Di sini tidak terkontrol atau no control. Karena memang semua yang masuk di sini adalah orang-orang yang pengguna atau orang yang melihat iklan kita. Kita nggak bisa mengontrol mereka, kan itu hak mereka untuk memberikan respon apapun terkait produk kita. Mungkin karena mereka sudah mempunyai ataupun sudah pernah menggunakan ataupun mereka dengar dari orang lain. Jadi di sini ada can be negatif. Jadi viral tadi itu bisa viral negatif maupun positif. Jadi informasinya yang disampaikan dalam asumsi oleh pelanggan tadi itu bisa jadi itu berimbas pada negatif maupun positif. Karena dia penggunaannya ternyata kurang bagus produknya, dia bisa sampaikan curhat di media sosial bahwa barang tersebut tidak bagus, tidak recommended banget. Tapi kalau memang positif ya pasti akan recommended banget kayak gitu. Jadi di sini adalah hard to measure. Memang tidak bisa diukur karena setiap orang masing-masing. Kadang tidak semuanya berpersepsi negatif, kadang ada yang positif karena semua itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Semua orang mempunyai rasa masing-masing dalam penggunaan suatu produk. Mungkin orang tidak suka dengan produk ini, orang lain suka karena sesuai dengan harapan kayak gitu. Selanjutnya di sini statistik traffic dari media buying atau paid media 56%. Ya memang dia trafficnya bakal bagus untuk pengenalan ke seluruh audiens ataupun pelanggan. Tetapi memang tadi ada kelemahan kita berbayar seperti itu. Selanjutnya untuk online media 20%. Dan dia kan karena milik sendiri ya, jadi kita bisa menentukan sesuai dengan apa keinginan kita tanpa harus melakukan pembayaran. Dan kita menentukan tampilan dari produk kita seperti apa itu urusan kita dalam media iklan. Kita tidak ada pengaruh dari agensi atau pihak ketiga. Kecuali kalau kita pihak ketiga memang penampilan dari iklan itu, media itu dia harus sesuai dengan struktur yang diberikan oleh media buying dan mungkin bisa berbayar untuk meminta satu rekomendasi terkait modelnya tolong dibuat seperti ini, warnanya seperti ini. Itu biasanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi agensi untuk meminta cost lebih. Audit media menurut saya memang recommended banget. Kita bisa menentukan sesuai dengan keinginan walaupun dia memang di bawah lah untuk statistik trafficnya di bawah dari paid media atau media buying. Cuman kita menggunakan audit media selama kita terus melakukan optimalisasi itu akan bisa melebihi dari paid media karena paid media akan terbatas oleh
jangka waktu. Jadi kita perlu menggunakan on media. Kita bisa masukkan ke media sosial, bisa ke website yang organik atau SEO seperti itu. Ya di sini ada earned medianya itu dia earned media hanya 16% karena memang itu asumsi dari publik yang merasakan dari produk yang dia beli ataupun dia yang melihat dari iklan yang disampaikan ataupun dia mendapatkan info dari teman yang telah membeli produk tersebut. Itu memang tidak bisa dikontrol, dia memang kecil. Tetapi biasanya kalau kita pakai media buying, itu ada namanya trending Twitter, trending Instagram, itu memerlukan biaya yang gede untuk menaikkan earned medianya tersebut. Jadi kemungkinan besar rekomendasi saya lebih ke on media. Bisa kita tentukan tampilannya seperti apa, dan kita bisa menentukan media mana saja untuk menampilkannya. Dan kita bisa melakukan backlink, seandainya kita punya website tentang perusahaan kita, kita perkenalkan produk yang dijual di perusahaan kita dengan backlinknya ke media sosial, Instagram, YouTube, dan lain-lain itu kan, jadi dia akan optimal sendiri. Sebenarnya di sini adalah contoh dari media paid atau media buying, Google Ads, paid search, dan sponsorships by third parties. Jadi untuk agensi pihak ketiga. Itu di sini ada on media itu ada website, mobile site, blog, dan sosial media. Dan sebenarnya di internet itu ada WUM, WUM, dan terus ada buzz dan juga viral. Jadi kita bisa lihat kalau di Twitter itu biasanya ada trending Twitter ya. Itu biasanya dia earned dari efek dari suatu penayangan iklan tersebut. Responnya, like-nya itu akan membuat viral kayak gitu. Jadi ini contohnya dari Google Ads. Ini dia tidak organik ya. Kalau organik dia tidak ada tulisan sponsor-sponsor ini. Jadi kita website biasa itu biasanya tanpa menggunakan Google Ads. Tapi kalau dia udah ada ads seperti ini, dia memang disediakan oleh produk pelayanan di Google, yaitu namanya Google Ads dengan berbayar. Dan untuk penayangannya dia menjadi ranking atas seperti ini. Saat kita buka rental mobil Jakarta, keywordnya dia akan muncul paling atas. Itu memang sudah dioptimalisasi dari sistem SEM-nya, dan dia akan bertahan itu sesuai dengan kontrak pembayaran dia. Apakah memang dia 1 tahun kontrak dan tidak diperpanjang, dia akan mulai kembali atau bahkan hilang dari pencarian keyword. Seandainya ada pun dia tidak di ranking atas seperti saat ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat contoh dari on-it media. Jadi seperti ini Instagram. Ini Instagramnya Universitas Lia, yang mana dia menampilkan atau mengiklankan produk pendidikan atau institusi pendidikan melalui medianya sendiri. Dia bisa menggunakannya memperkenalkan tentang prodi-prodi baru, bisa memberikan informasi terkait akses masuk ke universitas, pendaftaran bagi mahasiswa, ataupun seandainya ada info terkait webinar, dia akan informasikan di sini semua. Jadi untuk on media itu sangat mudah dan gampang tanpa perlu biaya. Jadi itu sangat recommended banget. Apalagi kalau kita punya usaha UMKM seperti pecel lele atau apapun itu, kita bisa share buatkan create media seperti media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Bahkan kalau kita mau buat website, kita bisa langsung compare tuh, kita saling tukar informasi dari website, linknya kita sampaikan ke media sosial, dari media sosial satu ke media sosial lainnya, kita saling link, jadi itu sangat optimal banget bagi orang untuk melihat usaha kita ataupun produk kita yang kita jual. Ya di sini ada earned media. Earned media di sini ada terkait viral. Jadi ada trends, IKEA, Juselu. Jadi ini terjadi banyaknya post yang biasanya retweet orang-orang. Jadi itu akan masuk sebagai post tambahan, ataupun terjadinya like itu juga akan menjadi
post tambahan untuk viral. Dan juga respon-respon komen itu seperti itu juga akan memberikan nilai tinggi bagi iklan kita. Seperti ini, ada IKEA seperti ini. Cuman biasanya ini sangat kecil banget ya, cuma tadi kan kalau kita ngeliat di bawah 20%. Beda kalau kita memakai media buying, kita perlu bayar biar trending untuk produk atau iklan kita. Ya cuman harus melakukan biaya seperti itu. Dan ini sudah dan cukup sekian. Nanti kita ada sesi tanya jawab akan disampaikan atau dibantu oleh Ibu moderator. Dan setelah nanti sesi tanya jawab, kita akan adakan post test, final post test ya, post test terakhir. Itu ada 15 soal. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sabar mengikuti pelatihan dari sesi hari pertama kemarin sampai hari kedua saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipertimbangkan dan menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk digunakan khususnya di usaha UMKM pribadi ataupun kalau memang ingin membuat suatu media yang buying, kita juga bisa dengan meningkatkan optimalisasi follower kita bisa jualan, menjualkan produk orang lain dengan berbayar, itu juga bisa keuntungan. Cuman di sini saya memang memberikan rekomendasi untuk menggunakan owned media tanpa biaya. Kita bisa menentukan kontennya seperti apa, kita bisa melakukan backlink kemanapun kita juga mudah, seandainya dari website ke media sosial apapun kita bisa menggunakannya tanpa ada pihak ketiga yang mempunyai regulasi untuk membatasi hal tersebut. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.